Salam jumpa saudara-saudara, khususnya teman-teman mahasiswa, dan terima kasih Anda mau menyaksikan video ajar ini dengan judul korelasi dan regresi. Nama lain untuk topik ini adalah analisis data bivariat. Maksudnya kita melakukan analisis hubungan antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dua variabel berarti analisis hubungan bivariat. Untuk kita bedakan dengan analisis data univariat, di mana kita hanya menganalisis sebuah variabel tanpa mengaitkannya dengan variabel lainnya. Analisis data univariat versus analisis data bivariat. Tentu kalau sebuah variabel dihubungkan dengan dua atau lebih variabel, analisis data yang demikian disebut analisis data multivariat. Tapi dalam video ajar ini kita hanya menganalisis hubungan sebuah variabel dengan sebuah variabel lainnya. Jadi analisis data bivariat. Sekali lagi, judul video ajar kita ini adalah korelasi dan regresi. Sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu untuk memahami korelasi dan regresi sebagai alat analisis mengenai hubungan. Tools of relationship. Dua, mengetahui bahwa analisis korelasi berkenaan dengan kekuatan hubungan dan arah hubungan di antara variabel. Tiga, mengetahui bahwa analisis regresi berkenaan dengan bentuk hubungan di antara variabel, di mana bentuk hubungan itu dinyatakan dalam sebuah persamaan matematik yang selanjutnya berguna untuk pembuatan peramalan forecasting. 4. Menghitung koefisien korelasi serta menafsirkannya. 5. Mengestimasi koefisien regresi linear sederhana serta menafsirkannya. Dan terakhir 6. Menyelesaikan latihan soal-soal. Secara dua alat statistik yang kita sebut tadi luas digunakan dalam dunia nyata tentang analisis hubungan adalah korelasi dan regresi. Sekali lagi, analisis korelasi berkenaan dengan kekuatan dan arah, strength of relationship, dan arah hubungan, direction of relationship, strength and direction. Sedangkan regresi berkenaan dengan bentuk hubungan, form of relationship, functional form of relationship. Secara skematis, kekuatan, arah, dan bentuk hubungan dimaksud disajikan dalam skema ini. Persoalan hubungan menyangkut pertanyaan, ada nggak hubungan itu? Ada nggak hubungan sebuah variabel dengan variabel lainnya? Kalau jawabannya tidak ada hubungan, maka kita berhenti di situ. Kita tidak melanjutkan analisis hubungan dimaksud. Tapi kalau jawaban kita jawaban kita adalah ya, di mana ada hubungan sebuah variabel dengan variabel lainnya, maka ada 3 persoalan, ada 3 aspek terkait dengan hubungan dimaksud, yaitu sudah kita sebut tadi, kekuatan hubungan itu sendiri. Bisa kekuatan hubungan itu bersifat
lemah atau sebaliknya bersifat kuat misalnya. Aspek kedua adalah arah hubungan itu sendiri. Bisa arahnya positif, bisa arahnya negatif. Sebagai contoh, misalnya kita katakan bahwa harga mempengaruhi penjualan sebuah barang. Pertanyaan adalah, seberapa kuat harga mempengaruhi penjualan sebuah barang? Apakah lemah atau kuat? Seberapa kuat harga daripada harga barang lain mempengaruhi penjualan sebuah barang? Ya, seberapa kuat? Yang mana lebih kuat? Harga barang itu sendiri atau harga barang lain? Misalnya harga barang lain yang bersubstitusi atau yang berkomplement. Itu maksud daripada kekuatan hubungan, lemah atau kuat. Ya, mungkin kita katakan bahwa harga barang itu sendiri lebih kuat mempengaruhi penjualan sebuah barang daripada harga-harga barang-barang lain. Aspek kedua tadi, arah hubungan itu. Jika harga barang suatu barang naik, menyebabkan penjualan barang lainnya naik, maka kita katakan arah hubungan itu sebagai hubungan yang positif. Kalau harga suatu barang turun misalnya, menyebabkan penjualan sebuah barang, menyebabkan penjualan barang itu naik, ya, naik misalnya, maka hubungan yang demikian disebut sebagai hubungan yang negatif. Jadi katakanlah sebuah persamaan fungsi Y sama dengan fungsi X. Arah hubungan dimaksud adalah jika X naik menyebabkan Y naik. Jika X turun menyebabkan Y turun. Maka hubungan yang demikian disebut hubungan yang positif. Jika X naik menyebabkan Y turun, atau jika X turun menyebabkan Y naik, maka hubungan yang demikian disebut hubungan yang negatif. Itu maksudnya arah hubungan positif atau negatif. Tentu teori sering mendiktekan arah sebuah hubungan, katakanlah fungsi permintaan, di mana harga mempengaruhi secara negatif penjualan sebuah barang, atau hubungan positif di mana peningkatan pendapatan menyebabkan penjualan sebuah barang di pasar meningkat sebagai hubungan yang positif. Terakhir ada aspek ketiga adalah bentuk hubungan itu sendiri. Ini nanti secara lebih teknis kita terangkan, bisa memahami apa yang dimaksud dengan bentuk hubungan itu sendiri. Ya, apakah linear, nanti akan lebih jelas, atau non linear. Sekali lagi, 3 aspek hubungan ini, kekuatan, arah, dan bentuk hubungan, dapat dijelaskan oleh analisis korelasi dan analisis regresi. Dua yang pertama ini dapat diterangkan oleh korelasi, sedangkan bentuk hubungan sendiri diterangkan oleh regresi. Korelasi melengkapkan analisis regresi dalam penjelasan kita nantinya. Baik analisis korelasi maupun analisis korelasi, kedua-duanya bertujuan untuk melakukan peramalan, forecasting, dan perencanaan dan pengendalian. Tentu kalau seseorang melakukan peramalan, yaitu penentuan nilai-nilai di masa akan datang, tentu sekarang ini kita harus membuat suatu planning, perencanaan. Tentu perencanaan dalam prosesnya terkait dengan controlling, pengendalian. Itulah secara skematis apa yang dapat dilakukan oleh analisis korelasi
dan analisis regresi. Kita bahas ini secara berurutan. Mula-mula kita membahas analisis korelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya suatu hubungan sebuah variabel dengan variabel lainnya, kita biasanya membentuk grafik yang disebut dengan scatter diagram, diagram sebaran tentang hubungan itu sendiri. Kita langsung contoh konkretnya, katakanlah data penjualan biaya iklan ini. Kalau biaya iklan 12 juta rupiah misalnya, menyebabkan penjualan perusahaan itu 50 juta rupiah. Kalau biaya iklan dinaikkan 14 juta rupiah, menyebabkan penjualan perusahaan itu meningkat menjadi 70 juta rupiah misalnya. Demikian seterusnya, kita lihat angka-angka ini semakin naik, pengeluaran biaya iklan oleh perusahaan itu semakin naik penjualan perusahaan itu. Untuk melihat ini secara visual, kita membuat diagramnya. Kita membuat diagram seperti ditunjukkan oleh grafik 2 ini. Kita lihat sumbu horizontal ini mengukurkan penjualan perusahaan itu. Sedangkan sumbu vertikal mengukurkan pengeluaran biaya iklan perusahaan itu. Ya. Terkait dengan hubungan tadi, biaya iklan dengan penjualan, ada pertanyaan yang mau kita jawab sehubungan dengan hubungan iklan penjualan tadi. Pertama adalah, adakah hubungan linear antara biaya iklan dengan hasil penjualan? 2, kalau ada, seberapa kuat biaya iklan mempengaruhi penjualan? Seberapa kuat? Ya, the strength of relationship. Ketiga adalah, bagaimana arah hubungan biaya iklan dengan hasil penjualan? Jika biaya iklan naik, apakah hasil penjualan meningkat? Sekali lagi, ketiga pertanyaan ini dapat dijawab secara visual oleh grafik ini. Memang tendensi hubungan iklan dengan penjualan ini adalah tren menaik. Artinya makin besar biaya iklan, makin besar pula penjualan perusahaan itu. Jadi kesannya adalah hubungan itu adalah positif. Makin besar, makin meningkat biaya iklan, makin meningkat penjualan perusahaan itu. Tetapi secara visual, ya, hubungan yang kita pahami tadi kadang-kadang sifatnya subjektif dan pula sangat kualitatif, ya, dan kualitatif. Sekarang kita mau mencoba menjelaskannya secara kuantitatif, ya. Untuk mengukur hubungan tadi, yaitu arah dan kekuatan hubungan itu, ya, secara kuantitatif dapat diukur memakai apa yang disebut dengan korelasi. Dalam hal ini kita mencoba menghitung, ya, koefisien korelasi hubungan itu dengan formula ini. Formula ini R sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y, dan seterusnya. Anda bisa lihat slide ini. Semua huruf-huruf ini dalam huruf-huruf besar. Ya, semua huruf ini dalam huruf besar. Rentang nilai R ini atau range R ini adalah mulai 0 hingga 1. R sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan di antara variabel itu.
Tidak ada hubungan di antara variabel itu. Jika R sama dengan 1, berarti hubungan kedua variabel itu adalah sempurna. Hubungan kedua variabel itu adalah sempurna. Tentu dalam dunia nyata, jarang koefisien korelasi R sama dengan 0 atau R sama dengan 1. Selanjutnya dari tanda aljabar koefisien korelasi sendiri. Tadi kita katakan arah hubungan bisa positif, bisa negatif. Ya. R positif berarti hubungan itu adalah hubungan positif. R negatif berarti hubungan itu adalah hubungan negatif. Jadi kita bisa rumuskan rentang nilai R adalah mulai min 1 hingga R sama dengan positif 1. Sekali lagi, tanda aljabar minus positif mengindikasikan arah hubungan itu sendiri. Sifat-sifat R adalah sebagai berikut, sudah kita sampaikan tadi, mulai min 1 sampai positif 1. Ya, sifat kedua, koefisien korelasi R itu adalah sebuah angka murni, pure number, atau dimensionless. Artinya, koefisien korelasi itu tidak mempunyai satuan, seperti satuan rupiah, satuan kilogram, satuan meter, atau satuan lainnya. Tidak adanya satuan koefisien korelasi memungkinkan kita membandingkan ya, kekuatan suatu hubungan dengan kekuatan suatu hubungan yang lain. Itu ya, itu R tanpa satuan menyebabkan kita dapat melakukan komparasi seperti itu. Sifat ketiga adalah R itu tidak bergantung pada variabel yang mana dipilih sebagai variabel independen. Apakah Y sebagai independen atau Y sebagai variabel atau X sebagai variabel dependen. Nanti memakai angka-angka lebih jelas lagi kalau korelasi antara Y dan X sama dengan korelasi antara X dan Y. Disimbolkan oleh ini. Sama. Ya, itu sebab ketiga dari koefisien korelasi. Ya. Jadi, apakah memperlakukan Y sebagai dependen, memperlakukan X sebagai independen, maka korelasinya sama saja dengan memperlakukan X sebagai dependen, memperlakukan Y sebagai variabel independen. Ya, jadi R X Y sama dengan R Y X. Kita lanjutkan contoh tadi, hubungan antara biaya iklan dengan penjualan. Ya, mengikuti formula tadi, formula koefisien korelasi, kita perlu membentuk tabel kerja semacam ini. Kita memangkat-duakan angka-angka X. Lalu kita jumlahkan. Kita memangkat-duakan variabel Y, lalu menjumlahkannya. Kemudian kita kalikan X dan Y, X, Y. 12 kali 60, 720. 14 kali 70 sama dengan 980. Demikian seterusnya. Lalu kita carikan jumlah-jumlah ini. Sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, sigma X Y. Begitu tabel kerja yang kita perlukan guna mencari koefisien korelasi dengan formula ini. Dengan jumlah-jumlah tadi, ini yang paling bawah ini, kita masukkan jumlah-jumlah ini ke dalam formula kita. Sigma XY tadi, sigma XY itu adalah 43.980 dengan N sama dengan 10. Kita masukkan juga jumlah-jumlah yang lain. Kita hitung, ternyata hasilnya adalah
0 positif 0,98. Artinya hubungan antara biaya iklan dengan penjualan adalah hubungan yang positif. Artinya makin besar pengeluaran iklan dilakukan oleh si perusahaan itu, makin besar penjualan perusahaan itu. Tentu sebaliknya, makin kecil pengeluaran iklan oleh perusahaan itu, makin kecil pula penjualan perusahaan itu. Selanjutnya kita dapat katakan karena angka ini R sama dengan 0,98 sangat dekat dengan 1, ya, kita dapat menyatakan bahwa pengeluaran itu sangat signifikan, sangat kuat menyebabkan penjualan meningkat. Sekali lagi angka 0,98 relatif dekat dengan angka 1 menyebabkan menyebabkan bahwa pengeluaran iklan sangat kuat mempengaruhi penjualan. Itulah dua hal, ya, dua hal, yaitu kekuatan hubungan dan arah hubungan dapat dijelaskan oleh koefisien korelasi ini. Ya, dua hal ternyata dapat dijelaskan oleh angka positif 0,98 ini. Ini slide ini menerangkan, sudah kita terangkan tadi, bertanda aljabar positif sangat dekat dengan 1 menyebabkan hubungan itu adalah linear, positif, dan sangat kuat. 3 poin dapat dijelaskan oleh angka tadi. Hubungan yang linear, positif, dan sangat kuat. Ya, jadi tafsiran kita ini mendukung kesimpulan kita ketika kita memeriksa secara visual diagram sebaran tadi. Ya, oke. Rumus koefisien korelasi ini kita tandaskan di sini berlaku untuk hubungan yang linear. Artinya katakanlah data sampel yang kita pakai itu membentuk suatu pola garis lurus atau garis linear. Andai data yang kita hadapi adalah data seperti ini, tidak membentuk garis yang linear atau yang garis linear yang lurus, ya. Kalau kita pakaikan rumus korelasi tadi, maka koefisien korelasi yang dihasilkan adalah dekat dengan 0 atau sama dengan 0. Menandakan tidak ada korelasi di antara X dan Y. Tapi sebenarnya ada korelasi itu, hanya korelasi secara non-linear. Korelasi untuk hal-hal yang non-linear tidak kita bahas dalam modul ini. Jadi hanya untuk data yang bersifat linear, membentuk garis yang lurus, ya, membentuk garis yang lurus. Ada hal penting terkait dengan koefisien korelasi yang tinggi, ya. Di korelasi tinggi antara variabel X dengan variabel Y tidak dengan sendirinya hubungan tersebut sebagai hubungan sebab akibat, cause and effect relationship. Jadi seperti tadi, angkanya sangat tinggi, dekat dengan 1, bukan berarti X adalah penyebab, Y adalah akibat, ya. Dalam konteks hubungan sebab akibat, cause and effect relationship,
Ada contoh klasik mengenai ini, yaitu hubungan antara kebiasaan merokok dengan penyakit kanker paru-paru. Andaikan seseorang menemukan korelasi tinggi antara kebiasaan merokok dengan penyakit kanker paru-paru. Ini tidak berarti bahwa kebiasaan merokok ternyata menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Atau sebaliknya, para penderita penyakit kanker paru-paru menyebabkan peningkatan orang merokok lebih banyak, peningkatan kebiasaan merokok. Bukan. Atau mungkin ada faktor lain, misalnya tekanan resesi ekonomi yang menyebabkan para perusahaan secara sepihak melakukan PHK massal misalnya. Ini berakibat kepada menyebabkan masyarakat menjadi pesimis mengenai prospek pekerjaan mereka. Ya, akibatnya mereka merokok lebih banyak untuk menghilangkan rasa frustasinya. Ya. Mungkin juga tinggi karena kebiasaan merokok ya dengan penyakit kanker paru-paru tadi itu terjadi secara kebetulan. Jadi kita tak dapat membuat kesimpulan semacam itu. Kita butuh riset selanjutnya dari berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya atau lainnya. Sekali lagi, koefisien korelasi tinggi tidak berarti hubungan yang kita analisis itu adalah hubungan sebab akibat. X penyebab, Y adalah akibat. Tidak. Ya, tidak. Jadi, ilustrasi kebiasaan merokok dengan penyakit kanker paru-paru. Katakanlah korelasinya tinggi. Tidak serta-merta rokok penyebab kanker paru-paru. Tidak. Belum tentu. Atau sebaliknya, penyakit kanker paru-paru menyebabkan kebiasaan merokok lebih banyak. Atau ada faktor ketiga, ya ada resesi yang terjadi menyebabkan perusahaan-perusahaan melakukan PHK massal terhadap karyawan-karyawannya. Akibatnya tak sedikit karyawan merasa pesimis, ya, tidak punya prospek pekerjaan yang bagus. Akibatnya mereka merokok lebih banyak, ya, lebih banyak. Jadi bukan berarti kebiasaan merokok itu penyebab kanker paru-paru tadi. Atau mungkin begini, atau mungkin secara kebetulan, ya, kita secara kebetulan korelasi kebiasaan merokok dengan penyakit kanker paru-paru terjadi secara kebetulan. Jadi kita tidak dapat membuat kesimpulan semacam itu. Butuh riset lanjutan dari berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya atau lainnya. Jadi karena ini penting kita sedikit banyak mengulas ini. Jadi dari uraian yang kita sebut tadi ada 4 kemungkinan, ya, di antara X dan Y berkorelasi tinggi. Kemungkinan pertama adalah X adalah penyebab Y. Kemungkinan kedua Y adalah penyebab X. Atau ada faktor ketiga Z misalnya menyebabkan secara langsung atau tidak langsung X dan Y begitu rupa sehingga mereka berkorelasi tinggi. Atau kemungkinan keempat, korelasi tinggi antara X dan Y terjadi secara kebetulan saja. Ya, jadi ini kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi sekali lagi tidak serta-merta hubungan sebab akibat. Butuh riset selanjutnya. Ya, tapi korelasi membuat guide, ya, memberikan petunjuk untuk riset selanjutnya apakah hubungan itu adalah hubungan sebab akibat dengan melakukan analisis secara ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Demikian poin penting tentang makna korelasi tinggi.
Sebenarnya formula koefisien korelasi tadi dapat dirumuskan dengan melihat skema ini, gambar ini. Ya. Formula korelasi tadi sering juga disebut formula koefisien korelasi Pearson. Ya, yaitu nama ahli statistik Pearson yang membuat formula itu. Didasarkan kepada perkalian bersilang ini. Perkalian bersilang dari momen X kurang X bar dengan momen Y kurang Y bar. Sekali lagi, X bar adalah angka rata-rata X. Y bar angka rata-rata Y. Jadi, perkalian bersilang ini, momen X kurang X bar dengan Y kurang Y bar, sebagai perkalian yang dapat mengukur hubungan antara X dengan Y menurut Pearson. Melihat skema ini, coba kita lihat skema ini, kita membentuk koordinat X bar dan Y bar. Katakanlah X bar di titik ini. Kita tarik garis lurus ke atas. Y bar rata-rata hitung Y, kita tarik garis lurus horizontal. Jadi kedua garis ini membentuk 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jelas titik-titik di atas garis Y bar ini menunjukkan Y kurang Y bar tentu lebih besar daripada 0. Sedangkan titik-titik di bawah Y bar ini menunjukkan Y kurang Y bar negatif. Karena Y aktualnya lebih kecil daripada Y rata-ratanya. Serupa dengan itu pada X bar ini, ya, rata-rata hitung X. Kalau titik-titik ya menyebar di daerah ini, kuadran 1 dan kuadran 4 ini, tentu X kurang X bar adalah positif. Sedangkan pada dalam kuadran 2 dan kuadran 3 ini, X kurang X bar adalah negatif. Jadi, dari 4 kuadran ini kita dapat tuliskan bahwa dalam kuadran 1, perkalian bersilang X kurang X bar dengan Y kurang Y bar bertanda positif. Ini, saat ini positif. Dalam kuadran 2, negatif, ya, negatif. Dalam kuadran 3 perkaliannya menghasilkan angka positif ini. Sedangkan kuadran 4, ya, perkalian bersilang dimaksud adalah negatif. Jadi berdasarkan oleh Pearson memakai momen perkalian bersilang kedua momen ini, ya, yaitu sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar sebagai ukuran penyebaran, ya, sebagai ukuran korelasi antara X dengan Y. Tapi memakai formula ini mempunyai kelemahan. Jadi untuk terbebas dari satuan yang dipakai, kita bagilah angka ini dengan standar deviasinya masing-masing. Jadi dalam formula kita SX kali SY, artinya SX standar deviasi X, SY standar deviasi Y. Kemudian masih punya kelemahan, kalau kita mau membuat angka ini sebagai angka rata-rata, kita membagi sigma ini, jumlah ini, dengan jumlah pengamatan. Dalam hal ini pengamatan N kurang 1. Dengan demikian, formula koefisien korelasi Pearson yang kita uraikan tadi dituliskan secara lengkap dengan ini. R sama dengan sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar per N kurang 1 kali SX kali SY. Formula ini kalau diuraikan memakai aljabar, ya,
akan menghasilkan formula koefisien korelasi yang sudah kita tunjukkan tadi. Ya. Jadi sebenarnya asal muasal rumus ini adalah dari formula ini. Tapi dalam perhitungan kita lebih suka ya, lebih cepat, lebih mudah memakai formula ini daripada formula asalnya ini. Ya. Tapi kita perlu tahu kalau formula ini asal muasalnya adalah dari formula perkalian bersilang momen X kurang X bar dengan momen Y kurang Y bar. Tentu dibagi dengan ini N kurang 1 dengan XX dengan SY. Untuk memastikan bahwa koefisien korelasi ini tidak bersatuan sehingga dapat dilakukan komparasi nantinya. Baik, itulah formula koefisien korelasi linear tentunya. Korelasi linear. Beberapa pola koefisien korelasi dapat kita tunjukkan dalam grafik-grafik ini. Ya. Di sini titik-titik scatter diagram X, Y, dia lebih menyebar ya daripada gambar B, daripada gambar C. Sehingga kita dapat katakan X dan Y berkorelasi ya, positif. Ya, berkorelasi positif. Sedangkan pada gambar B korelasi itu kuat. Ya, korelasi positif kuat antara X dan Y. Tentu korelasi positif secara sempurna ditunjukkan oleh grafik ini. Jadi kalau kita menarik garis yang melalui titik-titik ini, maka semua titik ini berada pada garis yang kita tarik. Kita katakan hubungan yang demikian berkorelasi secara positif dan sempurna. Mengapa dibilang positif? Karena arahnya arah menaik ya, arahnya menaik. Jadi korelasi positif itu maksudnya. Ini arahnya menurun sehingga kita katakan korelasi negatif. Korelasi negatif. Serupa dengan tadi ya, korelasi X dan Y dalam gambar D ini korelasinya adalah negatif. Ya. Dan korelasi negatif antara X dan Y pada gambar E ini adalah korelasi yang kuat. Kuat dalam arti tadi dekat dengan 1. Ya. Korelasi negatif secara sempurna ditunjukkan oleh gambar F ini. Kalau kita menarik garis yang melalui semua titik ini, maka semua titik ini terletak pada garis yang kita tarik. Ya, korelasi sempurna di mana R semacam ini pada grafik semacam ini sama dengan 1. R sama dengan negatif 1. Sama dengan ini, R sama dengan positif 1. R sama dengan positif 1. Ini R sama dengan negatif 1. Diagram sebaran semacam ini di mana titik-titik itu menyebar tidak teratur, ya tidak ada pola yang kita lihat, maka memakaikan formula korelasi tadi akan menghasilkan R sama dengan dekat dengan 0 atau R sama dengan 0. Artinya tidak ada korelasi sama sekali. Tidak ada korelasi sama sekali antara X dan Y. Demikian pula memakaikan formula tadi pada kedua grafik ini akan menghasilkan R sama dengan 0. Seolah-olah tidak ada korelasi antara X dan Y. Padahal ada korelasi itu. Korelasi itu berpola makin besar X mula-mula, Y itu makin naik. Lalu mencapai puncaknya, lalu menurun. Ini adalah sebuah pola. Ini juga sebuah pola. Makin besar X, Y juga semakin besar. Dan kenaikan Y itu semakin besar. Ya, meningkat secara progresif. Jadi memaksakan formula tadi untuk data semacam ini akan menghasilkan R
sangat rendah atau R sama dengan 0, seolah-olah no correlation between X and Y. Demikian pola-pola korelasi yang kita ketahui. Sampai di situ analisis korelasi kita. Sekarang kita lanjutkan dengan analisis regresi. Tadi dalam skema sudah kita tunjukkan korelasi berkenaan dengan kekuatan dan arah hubungan. Sedangkan analisis regresi berkenaan dengan bentuk hubungan itu sendiri. Dalam hal ini kita mencoba merumuskan persamaan yang menghubungkan variabel Y dengan variabel X dengan sebuah persamaan. Kemudian kita mencari koefisien persamaan itu yang selanjutnya berguna untuk forecasting. Itu regresi yang dapat manfaat yang diberikan oleh regresi. Tentu manfaat yang kita dapat dari korelasi dapat juga kita temukan dalam analisis regresi. Walaupun ada informasi dari korelasi tidak dapat diberikan oleh analisis regresi. Analisis regresi, andaikan kita mengetahui data berpasangan XY, Y1, X1, Y2, X2, dan seterusnya YN, XN. Katakanlah X pengeluaran iklan, sedangkan Y penjualan. Lalu kita plotting pasangan-pasangan itu ya, dengan sebuah diagram yang sudah kita sebut tadi sebagai diagram sebaran, ya, diagram sebaran, scatter diagram sebaran. Ya. Kalau Anda membuka Excel, membuat gambar semacam ini, kita memilih menu scatter untuk membuat diagram sebaran. Inilah titik-titik dari data berpasangan X, Y tadi. Katakanlah X adalah iklan, Y adalah penjualan. Pertanyaan adalah kita mencoba menarik sebuah garis ya, yang menghubungkan sedekat mungkin titik-titik ini. Menghubungkan sedekat mungkin semua titik yang ada. Pertanyaan adalah garis yang mana yang paling baik untuk menghubungkan semua titik-titik ini. Apakah garis dengan garis ini, atau dengan garis yang ini, atau garis yang satu lagi, garis ini? Mana yang paling dekat menghubungkan semua titik yang ada? Mana the best line, garis terbaik? Itu yang mau dicari melalui analisis regresi. Ya. Baik, kita mencari the line of best fit, ya. Kita mencari garis yang terbaik. Katakanlah persamaan yang mau kita cari itu sebagai persamaan linear. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan A tambah beta X. Ya. Y adalah dependent, X adalah independent. Sedangkan ini alpha, ya. Ini huruf Greek, ini huruf Yunani, alpha, beta. Sedangkan alpha dan beta sebagai koefisien-koefisien yang juga disebut parameter persamaan. Ya. Karena titik-titik dalam skema ini, dalam grafik ini tentu tidak mungkin terletak pada sebuah garis yang kita tarik. Ya, tidak mungkin. Maka
hubungan hubungan yang kita tarik itu, ya, ini mungkin kita baca ini supaya lebih jelas. Oleh karena titik-titik tidak mungkin, itu titik-titik tersebut tidak mungkin tepat pada sebuah garis, maka hubungan apa yang disebut dengan hubungan deterministik, ya. Jadi tadi ini hubungan persamaan yang menghubungkan Y dengan X, ya, dalam matematika, yaitu persamaan yang mau kita cari disebut sebagai persamaan deterministik, ya. Kalau X mengambil nilai, maka Y mengambil nilai secara eksak, secara pasti, ya. Tapi dalam konteks regresi tadi, ya, titik-titik tadi tidak mungkin semuanya tepat pada sebuah garis, sehingga persamaan deterministik tadi harus dimodifikasi, ya. Kita memasukkan faktor error, ya, faktor gangguan ke dalam persamaan kita, sehingga bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan alfa, ya, ini alfa tambah beta X tambah U. Persamaan yang demikian disebut sebagai persamaan stokastik, ya. Dalam statistika atau ekonometri, persamaan stokastik. Jadi yang benar adalah Y sama dengan alfa tambah beta X tambah U sebagai faktor gangguan atau faktor error yang random disturbance atau stochastic term. Jadi mengapa dipertimbangkan ini sebagai komponen persamaan ini sebagai faktor gangguan? Karena apa? Karena ini adanya pengaruh. Mengapa demikian? Karena adanya pengaruh meski kecil dan tak teratur, begitu, tak teratur. Berbagai variabel independen di luar X, berbagai independen di luar X, ya, mempengaruhi X. Diabaikan sebagai variabel independen, misalnya. Dua, mengapa begitu? Karena adanya kemungkinan kesalahan dalam mengukur variabel Y ini. Ketiga, perilaku manusia yang random, acak, ya, yang serabutan, sehingga membuat nilai-nilai Y ini berbeda walau X mengambil nilai yang sama dan pula dalam kondisi yang sama. Jadi sekali lagi, mengapa kita masukkan faktor error ke dalam persamaan deterministik tadi, sehingga kita memperoleh apa yang disebut dengan persamaan stokastik, karena ada 3 hal yang menyebabkannya demikian, ya, menyebabkannya demikian. 1, 2, dan 3 ini perilaku manusia yang acak, random. Untuk selanjutnya, meski tidak kita terangkan secara detail, ya, secara detail ini bisa saudara tonton dalam video ajar saya dengan judul analisis regresi linear, estimasi dan uji hipotesa, ya, estimasi dan uji dalam video lainnya. Jadi kita tidak bahas detailnya ini. Kalau U yang kita maksud tadi, ya, ini U yang kita maksud tadi dalam persamaan determinis tadi, ya, diasumsikan mempunyai sifat-sifat yang demikian. Ada 5 asumsi terkait dengan U tadi. Bisa kita, ini opsional, bisa kita skip ini penjelasan dalam slide ini. Kelima asumsi tadi, ya, mendasari metode regresi linear yang digunakan untuk membuat inference berupa estimasi, uji hipotesa dan prediksi, ya, dan peramalan atau forecasting. Ya. Metode regresi itu digunakan untuk membuat
inference. Tapi dalam modul kita ini kita hanya membahas estimasi persamaan regresi itu sendiri, ya. Estimasi persamaan regresi itu sendiri, yaitu Y sama dengan alfa tambah beta X tambah U. Pertanyaan yang mau kita jawab adalah menghitung koefisien A, menghitung koefisien B. Ya, koefisien A sering disebut koefisien intercept, sedangkan B sering disebut koefisien slope. Ya, koefisien slope mengukur tingkat perubahan variabel independen Y per satuan perubahan variabel independen. Ya, inilah yang dapat diberikan, penjelasan yang dapat diberikan oleh regresi tapi tidak oleh analisis korelasi. Tapi kedua-duanya saling melengkapi untuk analisis hubungan yang lebih lengkap. Demikian teman-teman, di sini kalau kita kaitkan dengan konsep populasi sampel, ya, kita dapat rumuskan bahwa persamaan regresi sampel sebagai persamaan ini. Y topi, ya. Y topi yaitu Y yang mau ditaksir sama dengan A tambah BX. Artinya ini adalah persamaan sampel yang hendak kita estimasi, ya, untuk mengetahui persamaan regresi populasinya, ya. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana menaksir koefisien A dan koefisien B, ya. Beberapa metode untuk menaksirnya. Metode yang paling luas digunakan adalah metode pangkat 2 terkecil yang biasa. Dari bahasa Inggris Ordinary Least Square Method, sering disebut OLS Method. Inilah metode yang dapat digunakan untuk mencari garis regresi terbaik, ya, mencari the baseline. Itulah yang kita tunjukkan tadi secara grafik ini, ya. Metode untuk mencari the baseline kita pakai metode OLS, Ordinary Least Square. Ya, dari 3 garis ini mana the baseline oleh metode OLS, Ordinary Least Square. Kita tidak terangkan ini secara detail, kita lebih teknisnya daripada secara konseptualnya. Ini, ya, tadi kita katakan tak mungkin semua titik dalam scatter diagram kita terletak pada garis yang kita tarik, garis lurus yang kita tarik. Selalu ada titik-titik di atas garis, selalu ada titik-titik di bawah garis. Ya, perbedaan titik dengan titik pada garis disebut adalah simpangan, deviation antara titik yang sebenarnya dengan titik-titik pada garis yang hendak kita estimasi. Kita simbolkan itu dengan E. Jadi ada E1, ada E2, ada E3. Tentu garis terbaik kalau jumlah-jumlah error ini E1, E2, E3, E4 dan seterusnya sama dengan 0. Sama dengan 0. Menunjukkan bahwa garis itu adalah garis yang terbaik, di mana semua data berpasangan tadi XY terletak persis pada garis lurus ini. Tapi sekali lagi, dalam kenyataan tidak akan pernah dijumpai hal yang demikian. Tapi secara statistik menjadi garis terbaik jika, ya, jika jumlah E1 tambah E2 tambah E3 sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Ya. Sekecil mungkin. Jadi sekali lagi, kalau karena
error di atas dan error di bawah ini ada kemungkinan jumlahnya menghasilkan 0, seolah-olah garis yang kita tarik itu adalah garis yang terbaik. Padahal itu bisa terjadi kalau jumlah-jumlahnya begitu rupa, kalau error-error itu begitu rupa sehingga jumlahnya menjadi 0. Jadi untuk mengatasi kelemahan yang demikian, kita pangkat duakan error-error ini. E1 pangkat 2, E2 pangkat 2, E3 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi untuk persisnya kita memangkat duakan deviasi simpangan tadi. Tentu garis regresi terbaik jika jumlah ini adalah minimum sekecil mungkin. Ya. Oke, dalam rangka menemukan formula koefisien A dan koefisien B tadi, ya, secara persamaan kita dapat tuliskan, ya, garis terbaik dimaksud dapat diperoleh dengan mengharapkan jumlah ini sekecil mungkin, atau sigma EI pangkat 2 sama dengan sigma selisih Y kurang Y topi pangkat 2. Ya. Karena Y tadi sudah kita ketahui sebagai A kurang BX, maka persamaan ini kita ubah menjadi persamaan sigma EI pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung Y kurang A kurang BX pangkat 2. Inilah yang mau kita minimumkan untuk memperoleh garis regresi yang baik, the baseline. Bagaimana kita menemukan itu? Kita memakai teknik kalkulus, ya. Teknik kalkulus untuk mengoptimumkan, dalam hal ini meminimumkan sigma E I pangkat 2 ini. Ya, kita memakai kalkulus, kita diferensiasi sigma E I pangkat 2 ini terhadap A dan terhadap B. Ya, karena tujuan kita tidak terlalu teoritis, kita hanya menunjukkan teknisnya. Inilah derivatif atau turunan-turunan sigma E pangkat 2 terhadap A dan terhadap B. Di mana dalam teknik kalkulus untuk optimalisasi fungsi, derivatif pertamanya harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Demikian kita peroleh persamaan ini. Lalu kita samakan dengan 0. Kita susun persamaan ini membentuk persamaan ini membentuk sistem persamaan simultan tentunya. Kita susun ini menjadi sistem persamaan yang demikian, yang disebut juga sebagai persamaan normal. Ini persamaan normal, yaitu sigma Y sama dengan NA tambah B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X pangkat 2. Itu. Ya. Tentu untuk selanjutnya kita sudah dapat membuat formulasi menaksir A dan menaksir B ini. Caranya kita selesaikan, ya, kita selesaikan sistem persamaan ini untuk mendapatkan A dan mendapatkan B memakai matematika. Maka A dapat diperoleh dengan formula ini. Ya, Anda bisa merumuskan ini sendiri, dan juga formula untuk mengestimasi B. Kita rumuskan dari sistem persamaan ini. Ya, sekali lagi A
formula A menjadi ini, dan juga formula B menjadi formula ini yang ditujukan oleh rumus ini. Itulah formula untuk mengestimasi A dan B. Sebagai contoh konkretnya, adalah kembali kita memakai contoh tadi, hubungan antara biaya iklan dengan penjualan. Kita lihat di sini biaya iklan 1, penjualan 27. Biaya iklan 2 rupiah, 2 juta rupiah, penjualan 33 juta rupiah. Demikian seterusnya. Meningkat biaya iklan, meningkat pula penjualan. Pertanyaan yang mau dijawab oleh analis regresi adalah, jika biaya iklan secara rata-rata naik 1 juta, berapa juta penjualan meningkat? Sekali lagi, jika biaya iklan secara rata-rata naik 1 juta rupiah, berapa juta penjualan meningkat? Itulah yang mau dijawab oleh analisis regresi. Ya, jadi untuk menjawab itu kita susun dulu tabel kerja ini, ya, sama dengan proses perhitungan koefisien korelasi. Kita pangkat 2-kan Y, kita pangkat 2-kan X, kita kalikan Y dengan X. Lalu kita menjumlahkan variabel-variabel ini, ya, sebagai angka-angka ini. Itu jumlah-jumlah ini. Lalu kita masukkan ke formula tadi. Ini. A sama dengan sigma X pangkat 2, sigma Y, dan seterusnya. Ternyata menghasilkan 29,1169. Dan memakai formula B dihitung sebagai dengan hasil 1,5799. Maka persamaan regresi yang kita cari itu adalah Y ditaksir adalah 29,1169 tambah 1,5799. Semuanya bertanda positif. Ini yang kita maksud tadi dalam skema di awal sebagai bentuk hubungan yang mau kita cari itu. Ya, di samping tadi kekuatan dan arah hubungan. Ya, inilah yang kita maksud dengan mencari bentuk hubungan itu sendiri. Dia ada 3 tadi, kekuatan, arah, bentuk hubungan. Jadi lengkaplah contoh konkret kita mengenai 3 hal tersebut. Apa artinya ini? Ya, ada ini tadi sudah kita sebut sebagai koefisien konstanta. Ini sebagai koefisien slope. Koefisien slope ini berarti jika biaya iklan dinaikkan 1 rupiah, maka penjualan rata-rata perusahaan itu adalah 1,5799 juta rupiah. 1,5799 rupiah. Angka ini yaitu koefisien konstan, berarti jika biaya iklan sama dengan 0, artinya perusahaan tidak mengeluarkan biaya iklan sama sekali, dapat memperoleh penjualan sebesar 29,1169 rupiah. Bagaimana ini terjadi? Ini terjadi karena ada faktor-faktor lain selain X itu sendiri menentukan penjualan perusahaan itu. Misalnya antara lain faktor-faktor di luar biaya iklan seperti harga produk perusahaan itu, harga produk yang berhubungan, apakah barang bersubstitusi atau barang berkomplement, atau pendapatan masyarakat, ya, yang meningkat, sehingga menyebabkan penjualan perusahaan itu di pasar terjadi sebesar 29,1169. Itulah makna dari koefisien ini. Ada cara lain, cara yang membuat perhitungan menjadi lebih mudah untuk menghitung koefisien A dan B tadi. Jadi di sini dalam hal ini
angka-angka yang kita libatkan dalam menentukan formula A, koefisien A dan koefisien B menjadi lebih kecil. Kita dapat hitung itu dengan alat, dengan apa yang disebut dengan regresi melalui titik asal. Regresi melalui titik asal. Itu kita menggeser titik asal menjadi titik X rata-rata, Y rata-rata ini. Kita geser dia dari titik ini menjadi titik ini. Itu disebut regresi dengan menggeser titik asal ke titik X bar, Y bar ini. Ya, kita tidak terlalu detail menjelaskan ini, ya, dengan mengikuti logika sebelumnya, logika metode OLS, metode teknik kalkulus tadi, ya, kita bisa memperoleh B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Dalam hal ini, X variabel ini dinyatakan dalam huruf-huruf kecil. Beda dengan sebelumnya dinyatakan dalam huruf-huruf besar. A sendiri dihitung dengan formula ini, Y bar, ya, artinya rata-rata hitung Y kurang B kali rata-rata hitung X. Y bar kurang BX bar. Demikian formula cepat, ya, formula perhitungan menjadi lebih mudah dengan regresi melalui titik asal. Dengan contoh berikut ini, kita cari dulu Y rata-rata, X rata-rata. Ini Y rata-ratanya adalah 52,5. Kita sudah hitung. Rata-rata hitung X 14,8. Lalu kita kurangkan 27 dengan angka rata-ratanya. 27 kurang 52,5 sama dengan minus 25,5. Di sini Y dalam huruf kecil ini. Demikian 33 kurang 52,5 minus 19,5 dan seterusnya. Tentu kalau dijumlahkan ini pasti menghasilkan 0. Demikian juga X huruf kecil. X kurang rata-rata hitungnya. 1 kurang 14,8. Tentu minus 13,8. 2 kurang 14,8. Minus 12,8 dan seterusnya. Lagi-lagi kalau ini dijumlah menghasilkan angka 0. Ya, itu adalah definisi menghasilkan 0. Tapi yang mau kita perlukan adalah ini. X ini dalam pangkat 2-nya, X pangkat 2. Minus 13,8 pangkat 2 adalah 190,44. Minus 12,8 pangkat 2, 163,84. Demikian seterusnya. Dijumlahkan menghasilkan angka ini. Jumlah lain yang kita perlukan terkait dengan formula tadi adalah jumlah X, Y, ya, yaitu perkalian huruf X huruf kecil dengan Y huruf kecil. Ini. Jadi minus 25,5 kali 13,8 hasilnya adalah 351,9. Minus 19,5 kali minus 12,8 sama dengan 249,6. Demikian seterusnya, jumlahkan menghasilkan 2186. Selanjutnya kita masukkan ke formula tadi. Sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Hasilnya adalah 1,5799. Sedangkan A dihitung dengan formula yang kita sebut tadi. Ya.
Y bar 52,5. B sudah kita peroleh ini. Ya, sudah kita peroleh. Tentu kali rata-rata hitung X itu sendiri. Menghasilkan 29,1169. Jadi, ya, persamaan regresi yang kita cari itu adalah memakai formula ini adalah 29,1169 tambah 1,5799 X. Ternyata hasil ini sama dengan hasil yang diberikan, ya, yang diberikan dengan formula-formula sebelumnya, ya. Jadi hasil yang diberikan oleh regresi melalui titik asal ini sama dengan analisis regresi sebelumnya. Saudara lihat di sini apa manfaat yang kita peroleh, itu manfaat angka-angka menjadi lebih mudah perhitungannya. Itu saja, ya. Itu saja. Sampai di situ regresi kita akhiri dengan latihan soal-soal, ya. Soal 1, ya, lagi-lagi kita mencoba melihat hubungan variabel. Kita tahu kalau aktiva berhubungan dengan laba neto, aktiva atau harta perusahaan. Makin besar aktiva yang terdiri atas kas perusahaan, penjualan perusahaan, piutang perusahaan, harta tidak berwujud perusahaan seperti tanah, bangunan, dan seterusnya. Makin besar itu diharapkan menyebabkan perolehan laba neto perusahaan menjadi lebih besar. Ya, menjadi lebih besar. Itu. Jadi kalau saudara lihat ini ada hubungan yang positif, ya, antara aktiva dengan laba neto. Makin meningkat aktiva, makin meningkat laba neto, ya. Kita tidak tunjukkan scatter diagramnya ini. Yang menjadi persoalan kita dalam soal ini adalah menghitung korelasi. Kalau aktiva kita simbolkan X, laba neto kita simbolkan dengan Y. Ya, secara teoritis di sini apa mempengaruhi apa? Ya, tentu aktiva yang mempengaruhi laba neto. Jadi aktiva kita simbolkan X, laba neto kita simbolkan Y. Tapi dalam persoalan korelasi yang mau kita pertanyakan adalah coba hitung korelasi Y antara laba neto Y dengan X aktiva. Lalu tafsirkan memakai formula tadi. Sebaliknya juga, seandainya kita hitung korelasi antara aktiva dengan laba neto. Jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah tunjukkan ini apa artinya RYX dengan RXY, ya. Statementnya berbeda. RXY artinya korelasi antara X dan Y, korelasi antara aktiva dengan laba neto. Sedangkan simbol RYX korelasi antara Y, laba neto dengan aktiva. Anda hitung, tafsirkan, nanti saudara temukan bahwa RYX sama saja dengan RXY. Jadi itu tadi kita sudah terangkan di awal, sifat-sifat koefisien korelasi. Ya, sifat-sifat koefisien korelasi. Jadi di sini secara perhitungan sama aja mengatakan korelasi XY dengan korelasi YX. Mengapa itu sama? Karena secara rumus mereka menghasilkan angka yang sama. Ibarat mengatakan 2 kali 3 sama saja dengan mengatakan 3 kali 2. Mari kita lihat kembali koefisien, formula koefisien korelasi tadi. Ini. Ini. Ya. X, Y. Ini. Sigma X kali sigma Y. Ya.
Jadi kalau kembali kita ke pertanyaan tadi, ya sama aja tentu hasilnya karena XY sama dengan Y kali X. Sigma X kali sigma Y sama saja dengan sigma Y kali sigma X. Ibarat mengatakan 2 kali 3 sama saja dengan 3 kali 2. 2 kali 3 sama saja mengatakan 3 kali 2. Jadi secara matematik kedua rumus itu menghasilkan angka yang sama. Angka yang sama. Jadi seperti kita terangkan tadi, kita tidak mempersoalkan yang mana variabel independen, yang mana variabel dependen. Tapi secara konsep teoritis, tentu kita harus memperhatikan apa mempengaruhi apa. Ya, kita tahu biaya iklan mempengaruhi penjualan sebuah perusahaan. Aktiva mempengaruhi laba neto. Ya, dalam hubungan arah, aktiva lah yang mempengaruhi laba neto. Tapi secara matematik, koefisien korelasi yang mana sebagai dependen, yang mana sebagai independen, angkanya sama saja. Itu soal 1 ini. Soal 2 bisa Anda hitung ini, ya, korelasi antara laba neto dan aktiva, tafsirkan. Ya, ini hanya persoalan unik yang perlu kita tahu tentang korelasi. Ini soal 1 ini. Sedangkan soal 2 mungkin sebagai aplikasi regresi itu sendiri dalam ekonomi dan bisnis. Korelasi antara laba neto dan aktiva. Di sini laba neto sebagai Y, sedangkan aktiva sebagai X. Demikian juga dalam konteks analisis regresi. Apa mempengaruhi apa? Ya, di sini X sebagai variabel independen, sebagai apa? Sebagai aktiva. Jadi aktiva mempengaruhi laba neto. Ya. Hitung A dan B memakai formula-formula tadi. Dengan mudah bisa kita hitung berapa Y. Kalau X Anda masukkan sebesar 35 misalnya. Itulah ramalan Y kalau X diketahui. Saya kira soal 2 ini tidak sulit untuk diselesaikan. Kalau Anda sudah memahami pembahasan-pembahasan tadi. Soal 3 Anda juga berlatih untuk memakai regresi dengan menggeser titik asal ke titik X bar, Y bar yang baru saja kita bahas. A sama dengan Y bar kurang BX bar. B sama dengan sigma XY dalam huruf kecil per sigma X pangkat 2X dalam huruf kecil. Ya, ini Anda memakai data soal 2 ini. Anda pakai soal 2, memakai formula ini, tentu hasilnya sama dengan apa yang dihasilkan oleh jawaban pertanyaan B ini. Ya, pertanyaan B ini sama. Anda latihan angka-angka untuk ini. Soal 4 juga, ya, kita dengan soal-soal ini kita lebih menangkap hal-hal teoritis dari korelasi dan regresi. Ya, ini supaya lebih lincah kita gunakan data ini untuk mencari korelasi R. Kemudian memakai soal 4 ini salah. Kita seharusnya ini soal 4 ini. Ini soal 4 ini. Coba hitung korelasinya memakai formula perkalian bersilang momen X kurang X bar dengan momen Y kurang Y bar. Tadi kita katakan, ya, lebih tidak praktis memakai formula ini daripada formula sebelumnya. Tapi asal muasal formula koefisien korelasi tadi adalah dari formula ini, rumus korelasi Pearson ini. Ya, tapi untuk sebagai latihan, coba saudara hitung ini memakai data soal 4 ini. Memakai data soal 4 ini. Hasilnya harus sama dengan ini. Ya, memakai formula ini
ini harus sama dengan memakai formula ini. Begitu. Ya, itulah soal 4, 5, 6. Tapi dalam perhitungan secara manual, kita lebih suka, ya, lebih sering, lebih luas pemakaian formula ini daripada formula ini. Karena ini menyangkut pencarian lebih lagi standar deviasi X, standar deviasi Y. Ya, jadi di sini kita hitung dulu rata-rata hitungnya ini. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 dibagi 4 tentu 2. Ya. Lalu kita carilah ini X kurang X bar. 1 kurang 2. Jadi kita ciptakan dulu kolom X, ya. Kolom X, kolom Y, lalu kolom X kurang X bar. Lalu kolom Y kurang Y bar. Kita cari, ya, kita cari X kurang X bar. 1 kurang 2 min 1. 2 kurang 2 0. 2 kurang 2 0. 3 kurang 2 1. Kemudian kita cari Y kurang Y bar dalam kolom ke-3, ya. Y kita cari dulu rata-rata hitungnya. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 1 dibagi 4, ya. Lalu kita carikan kolom Y kurang Y bar. 5 kurang rata-rata Y. Demikian seterusnya. Lalu kalikan, ciptakan kolom ke-5. Kalikan X kurang X bar kali Y kurang Y bar untuk memperoleh jumlah ini. Kemudian N sama dengan 4. 4 kurang 1. Standar deviasi kita sudah harus tahu menghitung standar deviasi X, standar deviasi Y ini. Kalau rata-rata hitungnya ini 2, berarti standar deviasinya adalah akar dari 1 kurang 2 pangkat 2 tambah 2 kurang 2 pangkat 2 tambah 2 kurang 2 pangkat 2 tambah 3 kurang 2 pangkat 2 per N kurang 1, 4 kurang 1. Jadi per 3. Demikian juga untuk SY Anda hitung sendiri. Maka dengan memasukkan angka-angka yang berkenaan, hitunglah R. Hasilnya persis sama dengan memakai formula ini, yang lebih praktis ini. Oke, itu adalah PR saudara. Soal 7, Anda berpikir untuk ini, buktikan bahwa titik X bar Y bar akan selalu terletak pada garis regresi. Coba Anda buktikan memakai angka-angka. Masukkan X bar ke dalam persamaan yang Anda cari. Lalu berapa Y-nya? Persis Y-nya adalah rata-rata Y itu sendiri. Ada lagi soal 8 bahwa koefisien korelasi sama dengan ini koefisien regresi B kali hasil bagi standar deviasi X dengan standar deviasi Y ini. Ya. Ini tanda B di sini, tanda aljabar B pasti ini menyebabkan tanda aljabar B koefisien slope sama dengan tanda koefisien korelasi. Tapi dalam soal 8 ini coba saudara buktikan ini. Ya, ini adalah opsional buat saudara untuk memperluas wawasan kita tentang korelasi dan regresi. Pula kalau Anda buktikan ini B kali X per SY, kalau diurai ini kan ada standar deviasi X, ada formulanya, itu sigma X kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Ini sigma Y kurang Y bar pangkat 2 per N kurang 1 kalau Anda masukkan. Kali B akan menghasilkan formula ini. Formula koefisien korelasi yang sudah kita terangkan tadi. Soal 10 ada lagi yang lebih unik lagi tentang regresi. Kalau hal ini sekali ini berbeda dengan pengertian dalam korelasi. Ya, kalau dalam soal 10 ini coba Anda regresikan Y pada X. Tentu
sesuai dengan formula kita tadi. Ya. Lalu regresikan dengan terbalik, meregresikan X pada Y. Dalam hal ini Anda menukar simbol-simbol dalam rumus itu. Ya, variabel X tukar dengan variabel Y. Variabel Y tukar dengan variabel X. Maka hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda dengan persoalan regresi. Korelasi. Dalam korelasi kita bilang korelasi Y pada X sama dengan korelasi X pada Y. Begitu. Oke, itulah beberapa soal untuk mengevaluasi pemahaman kita akan materi dalam video ajar ini. Demikian teman-teman, ya, untuk pendalaman materi lebih detail bisa kita merefer buku-buku ini. Terima kasih saudara-saudara, teman mahasiswa. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share video ini. Sampai jumpa.